Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, saudara muslimat, para jamaah Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini Allah pertemukan kita dan kita masih diberikan kesempatan untuk kita menambah pahala amal kebaikan kita, menimba ilmu. Semoga langkah kita akan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetapkan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang dengan petunjuknya kita istiqamah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Pembenahan Akidah, masih pada pokok bab tentang kemahsuman para nabi. Di sesi sebelumnya kita sudah menjelaskan dalil-dalil para nabi itu mahsum, yakni yang dimaksud mahsum bukan tidak pernah berbuat dosa, tetapi mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi ketika berbuat dosa langsung ditegur Allah dan langsung bertobat memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Makanya Allah memberikan jaminan kepada para nabi mahsum, yakni terbebas dari dosa karena Allah memberikan jaminan ampunan dan para nabi tersebut memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Dari beberapa yang sudah kita uraikan terkait dengan para nabi, kita sudah uraikan beberapa nabi-nabi yang sudah kita uraikan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan, yang punya kitabnya dilihat di halaman 292. Terkait dengan Nabi Yusuf. Apakah nabi-nabi itu sebelum dianggap menjadi nabi tidak pernah berbuat dosa? Apakah Nabi juga berbuat dosa sebelum menjadi Nabi atau sudah dijamin keimanannya? Nabi Yusuf alaihi salam salah satu Nabi yang dipuji oleh Allah, berbeda dengan Nabi-Nabi yang lain. Apa pujian Nabi Yusuf? Dimusuhi oleh saudara-saudaranya, di mana semuanya benci dengan Yusuf karena dianggap hanya Yusuf yang dicintai oleh bapaknya, yaitu Yakub. Kemudian makar saudaranya yang tadinya hendak dibunuh akhirnya hanya dimasukkan ke dalam sumur dan seterusnya. Begitu diketemukan oleh musafir, maka dijuallah kepada seorang pemimpin negeri Al-Aziz di Mesir yang ketika itu Nabi Yusuf alaihi salam kemudian dijadikan menjadi anak yang diangkat oleh mereka. Apa ujian terberat Nabi Yusuf, Pak? Digoda perempuan cantik. Perempuan yang mana, Pak? Pertama, perempuan bangsawan di mana istrinya ada
cantik, bangsawan, kira-kira gimana Pak? Diupah lagi Pak? Wah sekarang mah mengupah yang ada Pak. Ini godaan terbesar. Bukan hanya istri Al-Aziz, tetapi termasuk juga perempuan-perempuan wanita-wanita di sekitar kota itu. Nah, apakah kemudian Nabi Yusuf tidak berbuat dosa di saat itu? Di sini dijelaskan. Adapun Nabi Yusuf As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allah subhanallah, alaihi salam, subhanallah, alaihi salam, Allah tidak menyebutkan dosa darinya. Oleh karena itu Allah tidak menyebutkan darinya sesuatu yang sesuai dengan dosa, yaitu perintah untuk istighfar. Kalau Nabi Musa diberita istighfar, Nabi Nuh diberita istighfar, Nabi-Nabi yang lain diberita istighfar, Nabi Adam diberita istighfar, Nabi Muhammad diberita istighfar. Nabi Yusuf Allah tidak perintahkan untuk istighfar. Sebaliknya Allah berfirman di surat Yusuf surat 12 ayat yang ke-24. Di bagian akhir daripada ayatnya dikatakan kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia Nabi Yusuf adalah hamba, seorang hamba yang terpilih, yaitu hamba yang sangat ikhlas. Di sini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia, Allah memalingkan keburukan dan perbuatan keji dari Nabi Yusuf. Ini menunjukkan bahwa dia memang tidak melakukan keburukan. Belum sampai berbuat keburukan sudah dipalingkan dari perbuatan keji, yaitu bermaksiat. Adapun di awal ayatnya Allah berfirman, wa laqad hammat bihi, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak, yaitu berhendak kepada Nabi Yusuf. Dan wahamma biha, Nabi Yusuf pun berkehendak kepada perempuan tadi. Laula ar-ra'a burhana rabbi, sekiranya dia tidak melihat tanda kebesaran dari Rabbnya. Jadi awal ayat ini dikatakan bahwasanya istrinya Al-Aziz jatuh cinta dengan Yusuf, berkeinginan untuk melakukan hubungan zina. Nabi Yusuf juga punya keinginan Pak. Keinginan itu sudah menjadi dosa bukan? Keinginan, niat buruk, niat jahat, hendak berzina, dosa bukan Pak? Dosa? Di sini dikatakan bahwasanya walaqad hammati, perempuan istri Al-Aziz itu berkeinginan kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, Nabi Yusuf juga berkeinginan dengan perempuan tadi. Laula ar-ra'a burhana rabbi, sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat tentang kebesaran, melihat tentang tanda kebesaran dari Rabbnya, Nabi Yusuf pasti berkeinginan. Akhirnya terus akan terjadi perzinahan. Tapi keinginan itu dibatalkan oleh Nabi Yusuf, ditolak oleh Nabi Yusuf. Karena apa? Karena keimanannya, dan Allah kemudian menolongnya. Maka di ujung ayatnya dikatakan kadzalika linasrifa anhu su', demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf itu dari keburukan, wal fahsya, dan dari kekejian, yaitu keburukan hawa nafsu dan kekejian perbuatan zina. Innahu min ibadina al-mukhlasin, karena sesungguhnya Nabi Yusuf betul-betul seorang hamba yang ikhlas. Pertanyaan saya, sudah jadi nabi belum? Sudah jadi nabi belum? Belum. Ketika itu siapa nabinya? Masih ayahnya. Ayahnya masih menjadi nabi. Ketika ayahnya wafat, baru Yusuf kemudian menjadi nabi. Tapi sudah punya hikmah, sudah punya iman, di mana imannya dijaga oleh Allah karena kesungguhan nabi tersebut. Apakah Nabi Yusuf tidak punya hawa nafsu? Kalau dikatakan hammat, istrinya si perempuan tadi, istrinya Al-Aziz punya keinginan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikatakan wahamma, dia juga punya keinginan.
Maka Nabi Yusuf sendiri mengatakan di surat yang sama, surat Yusuf ayat 53. Di saat Nabi Yusuf telah dibebaskan dari penjara, kemudian Nabi Yusuf ingin didatangkan istrinya Al-Aziz, supaya Al-Aziz tidak pernah menyangka, tidak pernah berprasangka buruk bahwa Nabi Yusuf pun berkeinginan, dan Nabi Yusuf yang salah. Karena pada akhirnya Nabi Yusuf dipenjara sekian belas tahun. Maka Nabi Yusuf mengatakan apa? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratin bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya aku tidak menyatakan diriku terbebas dari hawa nafsu, karena sesungguhnya hawa nafsu itu adalah ammaratin bisu, nafsu ammarah yang selalu mengajak untuk berbuat keburukan, berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku betul-betul pemberi ampun, pemberi ampunan, dan sangat penyayang. Ghafurur Rahim, Maha mengampuni dan imamnya. Kalau begitu, Nabi Yusuf saat itu sudah tahu ada Rabb atau tidak? Sudah tahu? Sudah jadi Nabi? Kenapa tahu ada Rabb? Belum jadi Nabi kan? Kenapa mengatakan di sini illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabbku. Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah beriman belum kalau gitu Nabi Yusuf? Sudah? Sudah jadi Nabi? Belum. Kenapa sudah punya iman? Bapaknya. Jadi yang mengajarkan keilmuan tauhidnya siapa? Bapaknya. Nabi Yusuf sudah tahu akidah, hanya saat itu belum menjadi nabi, karena dididik oleh bapaknya Nabi Yakub yang senantiasa mendidik Yusuf dengan benar, dengan akidah yang benar. Maka Nabi Yusuf tahu adanya Rabb, maka Allah selamatkan dari hawa nafsu itu. Padahal kalau Allah tidak selamatkan, boleh jadi terjadi. Maka salah satu yang akan dinaungi oleh Allah dari naungan Allah di yaumil akhir di padang mahsyar, di mana tidak ada yang bisa menaunginya kecuali Allah. Siapa dia? Seorang laki-laki dirayu oleh wanita bangsawan yang cantik, diupah lagi untuk menggaulinya, tapi menolak karena takut kepada apa yang terjadi Pak zaman sekarang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah rusaknya akidah. Maka Nabi Yusuf sesungguhnya mahsum karena dijaga oleh Allah, dan bukannya tidak punya hawa nafsu. Maka kalau ada yang mengatakan para nabi-nabi sebelum jadi nabi sudah dijaga oleh Allah, tidak pernah berbuat dosa, sebuah kekeliruan. Nabi pernah berbuat dosa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbuat dosa, tapi dosa-dosa besar para nabi meninggalkan perbuatan itu, kecuali perbuatan yang tanpa sengaja seperti yang sudah kita uraikan, perbuatan Nabi Musa, dosa besar, memukul sampai mati. Dosa besar enggak Pak? Apakah tujuannya memukul sampai mati? Tidak, karena Nabi Musa punya kekuatan tinggi, kekuatan yang sangat besar, sehingga apa? Ketika ada yang berselisih dan tidak mau didamaikan, dipukul oleh Nabi Musa, bukan tujuan untuk membunuh, tapi mendamaikan agar jangan bertengkar kembali. Caranya salah, bukan dengan nasihat yang baik, tapi dengan kekuatan. Apakah ada kesengajaan? Tidak, tapi itu dosa besar. Dan Nabi Musa pun kemudian mohon ampun kepada Allah. Maka di sini tadi ada kata-kata berkehendak. Nabi Yusuf juga berkehendak. Di sini adalah nama jenis yang mencakup dua bentuk, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, keinginan ada dua, keinginan hanya yang terlintas dan keinginan untuk berbuat. Pak, contoh, ini sederhana aja contoh.
Saat Bapak mau ke masjid di pagi hari subuh, pas sebelah rumah Bapak itu persis pohon mangga yang ranum-ranum, Pak. Tapi tetangga Bapak pelit, nggak pernah ngasih mangga. Begitu lewat, itu ada yang menjorok ke halaman rumah Bapak lagi. Lalu punya keinginan, tak penting satu mumpung yang punya rumah nggak lihat bagi-bagi. Niat bukan itu, Pak? Apa itu? Niat yang mana? Baru terlintas atau sudah berkeinginan? Begitu ngaji sampai di sini, awas tuh, lintasan hati juga akan dilihat oleh Allah. Wallahu a'lamu bidzatis sudur. Allah mengetahui isi hati. Nggak jadi karena takut kepada. Tapi ketika ngaji-ngaji terketuk, begitu keluar dari masjid, pokoknya saya petik nanti. Itu lintasannya sudah berubah menjadi apa? Sebuah keinginan. Sudah dilaksanakan? Apakah sudah menjadi dosa? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idha hamma bisayyi'atin, sesungguhnya seorang hamba apabila berniat, hamma berkeinginan, ada keinginan tentang lintasan, baru terlintas, ada keinginan yang memang sudah berniat untuk benar-benar, tapi belum diperbuat. Maka kedua-duanya, baik itu keinginan yang baru lintasan atau keinginan yang sudah niatkan, selama belum diperbuat, maka di sini dikatakan lam tuktab alaihi, maka belum dicatat atasnya sebagai dosa. Wa idza tarakaha kutibat lahu hasanah, bahkan apabila dia tinggalkan niat buruknya tadi, keluar masjid sampai rumah, enggak, dosa, mending saya nanti minta aja deh terus terang. Minta gak dikasih, ya sudah, jangan marah. Kita sudah berupaya, beli aja udah. Ada yang lebih enak kok. Tapi biasanya kan kalau kita gak kuat kan, Pak, ngomong tetap pelit amat, mangganya begitu lebat, minta aja gak dikasih, dosanya di situ, Pak, bukan niat awalnya, bukan. Ketika sudah menghibah, celah dan seterusnya, maka apabila niat itu dibatalkan, tidak jadi dilaksanakan, ditulis oleh Allah, diperintah oleh Allah, ditulis oleh malaikat pencatat kebaikan, satu pahala kebaikan. Kebaikan apa? Membatalkan perbuatan buruk yang sudah diniatkan. Tapi sebaliknya, wa in amilaha, apabila jadi dikerjakan, baru di sini kutibat alaihi sayyi'atan wahidah, ditulis, diperintah Allah ditulis satu kejahatan. Sekarang kalau satu kebaikan diniatkan, sudah dapat pahala? Dapat. Kalau dikerjakan, di sini dikatakan wa innal abda idza hamma bihasanatin, adapun seorang hamba jika sudah punya niat mengerjakan satu kebaikan, niat nih, baru niat, maka subhanallah kutibat lahu hasanatan, ditulis untuknya satu kebaikan. Wa in amilaha, dan jika kebaikan itu jadi dilaksanakan, maka kutibat lahu asyru, dituliskan untuknya 10 kali lipat pahala, atau ila sab'i mi'ati dha'fin atau al-afan katsira, atau ditulis pahala 10 sampai 700 kali lipat atau lipat ganda yang lebih. Allahu Akbar. Kalau kita membaca surat 6 Al-An'am ayat 160, Allah menyebutkan di situ cuma 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanah
falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka baginya mendapat pahala 10 kali lipat kebaikan itu. Wa man jaa bi sayyi'atin, tapi siapa yang berbuat satu kejahatan, satu keburukan, maka kutibat lahu, dituliskan untuknya berapa? Sebanding 1, Pak. Coba kalau dibalik, Pak, bapak niat jahat sudah ditulis 1 kejahatan, lalu berbuat jahat 10 dosa sampai 700. Sementara niat baik belum dicatat, begitu dilaporkan kebaikan cuma 1. Ini tekor semua kita. Dosa, pahalanya ya Allah. Inilah karunia Allah. Inilah Maha Pengampun dan Maha Penyayangnya Allah. Allah melipat gandakan pahala kebaikan. Maka gak perlu kita niatin double, insya Allah pahala dilipat gandakan oleh Allah. Tapi apakah pasti dilipat gandakan? Belum tentu. Makanya tentang lipat ganda 700 kali lipat di dalam Al-Quran, Allah tidak menyebut secara nominal disebut 700-nya, tapi diibaratkan. Al-Baqarah surat 2 ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan, misal, amsal, perumpamaan, Pak, permisalan. Yunfiqu fi sabilillah, orang yang menginfakkan di jalan Allah, hartanya, tenaganya, apapun, maka kamathali habbah, diibaratkan seperti seseorang menanam 1 biji, ambatat sab'a sanabil, dan akan tumbuh dari 1 biji itu 7 batang, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari tiap-tiap tangkai, tiap-tiap batang akan tumbuh 100 biji. Maaf, kira-kira itu angka pasti atau perumpamaan? Bisa nggak 700 atau lebih? Bisa nggak bahkan nggak dapat apa-apa? Atau cuma sedikit? Baik, contoh, Pak, 1 biji padi ditanam, 1 biji jagung ditanam, Pak, tumbuh kan? Kalau jagung kan 1 batang, Pak, tapi kan buahnya kan berjabat-jabat. Dari 1 biji jagung ditanam, 1 batang tumbuh, tapi cabangnya banyak, Pak. Nah, dari cabang-cabang itu buah jagungnya tumbuh. 1 jagung berapa biji, Pak? 100? Lebih, Pak. Maka kata Allah, lipat ganda lebih, atau Allah yang menyempitkan, Allah melapangkan. Tergantung bagaimana kita merawat atau tidak. Nanam padi, nanam jagung, awalnya dirawat, tumbuh. Begitu sudah mulai tumbuh, dibiarkan, hama dibiarkan, ada penyakit-penyakit dibiarkan, nggak dikasih pupuk, nggak dikasih obat, dan seterusnya. Kira-kira tumbuh nggak padinya, Pak? Tumbuh. Ketika berbuah, padinya bisa dipanen apa enggak? Bisa. Isinya keropos. Jagung, kadang-kadang Bapak beli jagung, Pak, kalau belinya di supermarket yang mahal, itu 1 batang jagung, itu 1 buah jagung, betul-betul padat apa enggak, Pak? Kalau beli di pasar, Pak, bungkusannya masih utuh, Pak. Begitu pulang sampai ke rumah, dikupas, cukup banyak yang kosong-kosong. Artinya apa, Pak? Allah melipat gandakan 10 sampai 700 bahkan lebih, tergantung keikhlasan kita. Maaf, zaman sekarang nih adanya ini, Pak, orang dikit-dikit berbuat baik, share YouTube, upload gitu kan. Lalu setelah nonton disuruh apa? Oleh orang yang nge-share, yang upload, like, tolong like, suruh ngecek jempol kan. Kalau tak pencet dong loncengnya begitu kan, itu minta apa kira-kira, Pak? Pujian, penghormatan dari siapa? Manusia. Zom dari Allah.
screenshot tapi nggak pernah nge-like, nggak ada nilai like-nya, nggak bakalan mau lagi buka. Pertama, ya konten saya nggak ada yang menghargai. Kedua, nggak dapat bayaran apa-apa, males ngapain. Makanya zaman sekarang nih generasi milenial, kira-kira sibuknya di duit dengan apa Pak? Ya Allah, konten Pak. Sehari-hari habis buat konten Pak. Mending konten-konten yang berbau agama yang baik, yang motivasi kebaikan. Dunia konten-konten yang naudzubillah kemaksiatan pun jadi konten. Betul apa tidak Pak? Nah inilah rusaknya akidah. Dosa dibalut lagi dengan dosa, ditutup lagi dengan dosa demi untuk meraih kepuasan, pujian dari manusia, bayaran dari manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi SAW? Man sami'a Allahu bih, wa man ra'a Allahu bih. Barang siapa yang beramal tapi karena ingin didengar orang, Allah perdengarkan. Populer nanti orang itu, dikenal oleh orang-orang, didengar oleh orang-orang. Dan barang siapa yang beramal ingin dilihat, maka Allah perlihatkan amalnya, maka Allah akan pamerkan semua amalnya kepada manusia. Bagaimana nanti di hadapan Allah? Diperintah oleh Allah, mintalah kepada orang yang telah memuji Anda di dunia, tapi Allah tidak memberikan apa-apa. Jadi di sini niat baik sudah dicatat satu, jika satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat ganda, bahkan lebih. Kalau ikhlas. Apa makna ikhlas yang dimaksudkan? Karena dia beramal bukan karena manusia, tapi hanya mengharapkan ridhonya Allah. Maka di Al-Baqarah ayat 245-nya dikatakan, "Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, yaitu meminjami, artinya berinfak, beramal, bersedekah, berbuat kebaikan semata-mata karena Allah, nanti yang membalas siapa? Dilipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Apakah pasti? Allahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang melapangkan, Allah pula yang menyempitkan. Jadi balasan dari Allah tergantung niat kita apa. Karena Allah sedang memberikan pinjaman pada Allah, hanya ingin mengharapkan balasan dari Allah atau dari manusia. Allah yang maha tahu, yang menilai. Manusia bisa mengatakan ikhlas kok, tapi Allah melihat tentang isi hati kita. Wallahu a'lam. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya apabila seorang hamba meninggalkan keinginan berbuat buruk, maka meninggalkan berbuat buruk karena Allah, maka dia ditulis satu kebaikan. Tapi meninggalkan perbuatan buruk karena malu sama manusia, aduh, mau ngambil barang orang, ada orang nggak jadi aneh. Niatnya karena siapa? Manusia, ada ketiga. Karena yang dinilai apa? Ini innallaha la, sesungguhnya Allah tidak yanzuru ila suwarikum, memandang melihat tentang suwarikum, tentang apa namanya, suwar itu penampilan wajah atau rupa atau bentuk jasad. Wa amwalikum, dan Allah tidak lihat harta kamu sebanyak apapun, apa yang kamu lakukan dengan hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah hanya melihat keikhlasan yang ada di dalam hatimu dan amal-amalmu yang betul-betul ikhlas sepenuh hatimu. Inilah maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak melakukan, meninggalkan kemaksiatan tadi kecuali semata-mata karena Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf surat 7 ayat ke-201. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum qa'iqum minasyaitan, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat
fatadzakkaru, maka segera menyadari, mereka segera mengingat Allah. Fa idza hum mubsirun, dan maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Artinya apa? Saat itu sadar itu salah, nampak seakan-akan ada di dalam benaknya dan di hadapan pandangannya, ingat Allah, segera bertobat. Ini ciri orang takwa. Maaf, kebanyakan orang kalau berbuat salah kira-kira gimana? Ditutupi dengan kesalahan yang lain, ditutupi dengan kedustaan yang lain, ditutupi dengan kebohongan yang lain, yang mereka tidak mengakui kesalahannya. Berarti maaf, bukan orang yang bertakwa. Orang bertakwa dikatakan di sini apabila dia telah berbuat salah karena dirasuki oleh hawa nafsu setan, maka dia segera ingat Allah. Jangankan sudah berbuat salah, hendak berbuat salah saja sudah tidak jadi. Maaf Pak, awal bulan Desember lalu Pak, di akhir penghujung akhir tahun, beberapa musibah terjadi di daerah Sumatera, mulai dari Aceh, kemudian Medan, kemudian Padang. Itu kira-kira penyebabnya sudah jelas kelihatan mata nggak? Banjir bandang yang begitu dahsyat, kebanyakan material yang dibawa selain tanahan yang longsor tadi apa? Kayunya kayu yang rusaknya rusak berantakan karena kesalahan, karena hancurnya bencana alam, atau karena potongan-potongan rapi. Kok sampai sekarang nggak ada yang ngaku? Gak ada loh Pak, demi Allah gak ada yang ngaku. Betul gak ada yang ngaku? Kami gak ada Pak. Kenapa gak ngaku? Waduh, kalau ngaku gawat nanti. Silakan Anda umpetin, silakan Anda sembunyikan. Apakah Anda bisa aman dari sisi Allah? Tapi inilah manusia. Kenapa? Karena tidak punya takwa. Maka orang takwa gak mungkin berani menyembunyikan kesalahan, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Kalau dalam rangka hablum minan nas, dia akan datangi orang yang telah dibersalahkannya, orang yang pernah disakitinya, orang yang pernah didoliminya, dan dia minta maaf kepada manusia. Tapi kalau tidak bertakwa, ya sudah, terserah Anda. Maka salah satu ciri orang takwa yang Allah sebutkan di surat Al-Imran, surat 3, di ayat 133 kan dikatakan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk meraih ampunan Allah, meraih surganya Allah, yang luas surganya Allah bagaikan luasnya langit dan bumi. Hanya Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Disebutkan tuh ciri-ciri takwa. Apa ciri takwa di ayat ke-135-nya? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang yang apabila dia berbuat kesalahan, dia berbuat dosa-dosa, segera mengingat Allah, lalu segera mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Siapa yang bisa memberikan ampunan selain Allah? Hanya Allah, tidak ada yang lain. Manusia terkadang untuk memaafkan begitu bakhil. Tapi di situ dikatakan setelah dia mengakui kesalahannya, dia bertobat kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak mengulangi lagi perbuatan kesalahannya sedangkan mereka mengetahui. Jadi dari dalil-dalil ayat ini jelas bahwasanya orang-orang yang berpendapat bahwasanya Nabi diutus oleh Allah adalah yang memang sejak sebelum menjadi Nabi sudah meninggalkan perbuatan dosa dan tidak pernah berbuat dosa. Ini pendapat yang keliru. Para Nabi sama dengan manusia biasa. Bedanya mereka mendapatkan wahyu. Dan bedanya ketika mereka telah berbuat dosa, maka Nabi ditegur oleh Allah dan langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf, di sini di halaman berikutnya dijelaskan. Allah Ta'ala mengabarkan tentang saudara
29 di ayat yang ke-26. Fa'amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi. Sebagaimana juga Nabi Lut membenarkan kenabian Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku. Maksudnya apa? Karena setelah berbuat kesalahan harus tinggalkan. Ada orang ahli maksiat berada di lingkup yang banyak maksiat, lalu dia bertobat, gak pergi dari tempat maksiat itu. Apa itu jadi Pak? Kumat lagi pastinya. Ada orang berada di lingkungan yang tidak baik, dia bertobat sekuat-kuatnya tobat, tapi tetap berada di lingkungan itu. Sulit Pak. Karena manusia pada hakikatnya Pak, gampang terjerumus dengan godaan setan. Meskipun tahu setan itu musuh. Maka Allah firmankan di surat 35, surat Fatir ayat 5 dan ayat 6. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah kamu tertipu, terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu tertipu pula oleh setan yang paling pandai memperdayakan kamu sehingga kamu sering melupakan Allah, sering enggak ingat Allah. Setanlah yang paling pandai memperdayakan kamu sehingga kamu lupa Allah. Maka ditegaskan oleh Allah di ayat ke-6-nya, inna syaitana lakum adu. Setan-setan itu sesungguhnya musuhmu. Fattakhiduhu aduan. Maka hai manusia, jadikan setan itu menjadi musuhmu. Jangan jadikan teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak kamu, hai manusia, supaya menjadi hizbah, menjadi golongannya, menjadi teman-temannya, menjadi kelompoknya. Lalu kemana? Liyakunu min ashabis sa'ir. Mengajak manusia agar sama-sama masuk ke neraka yang menyala-nyala. Jadi misinya setan itu apa Bapak? Satu, ngajak manusia berbuat dosa, ngajak manusia berbuat durhaka, supaya nanti jadi temannya setan. Kalau nanti jarang yang jadi temannya setan, nanti setan kesepian di neraka. Makanya supaya nggak kesepian, ngajakin manusia teman. Maka Allah telah jelaskan di sini, setan itu musuhmu. Kemudian di sini dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam kisah Nabi Syuaib. Di sini dikatakan, Nabi Syuaib alaihi salam diceritakan oleh Allah di surat Al-A'raf surat 7 ayat 88 dan ayat ke-9. 88 dan 89. Qala al-mala'u alladhina istakbaru. Maka pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari min qaumihi, dari kaumnya Nabi Syuaib, mengatakan, lanukhrijannaka ya Syuaib. Sungguh benar-benar kami akan mengusirmu, hai Syuaib. Kamu akan keluarkan kamu dari negeri ini, ya Syuaib. Walladzina amanu ma'ak, dan juga orang-orang yang beriman bersamamu. Min qaryatina, dari negeri kami ini. Aw la ta'udunna fi millatina, atau kamu kembali kepada agama kami. Qala awalau kunna karihin. Maka Nabi Syuaib berkata, apakah kalian tetap akan mengusir kami kendati pun kami tidak suka? Jadi ketika Nabi Syuaib berdakwah kepada kaumnya, kaumnya terima dakwahnya atau tidak? Malah apa? Ngancam. Benar-benar, hai Syuaib, kami akan usir kamu dan orang yang beriman bersama kamu dari negeri kami ini, atau kamu kembali kepada agama kami, jangan dakwah lagi. Maka Nabi Syuaib berkata di ujung ayatnya tadi, qala awalau kunna karihin. Apakah kalian, hai pembesar-pembesar negeri ini,
akan tetap mengusir kami meskipun kami tidak mau, meskipun kami tidak suka, meskipun kami tidak mau untuk keluar dari negeri ini. Maka kemudian Nabi Syuaib menjelaskan kembali, qad iftaraina 'alallahi kadiban, sungguh kami telah mengadakan pendustaan terhadap Allah, in udna fi millatikum, kalau kami kembali kepada agama kalian, ba'da idh najjaynallahu minha, setelah Allah melepaskan kami dari agama kalian itu. Jadi Nabi Syuaib menegaskan kepada para pembesar negeri itu yang durhaka, mengatakan, demi Allah, kalau kami kembali kepada agama kalian, berarti kami telah mengadakan kedustaan terhadap Allah. Setelah Allah meninggalkan, memalingkan kami dari keyakinan-keyakinanmu itu. Kemudian dikatakan, wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna. Kami sekali-kali tidak pernah akan kembali kepada agama kamu kecuali jika Allah, Rabb kami, yang menghendaki. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilman, ilmu Allah Rabb kami meliputi segala sesuatu. Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina, ya Allah, pisahkanlah di antara kami dan di antara kaum kami bil haq, dengan kebenaran, dengan sebenar-benarnya. Wa anta khairul fasihin, dan sesungguhnya Engkau adalah khairul qatihin, sebaik-baik pemberi keputusan. Ya Allah, pisahkan kami. Di sini artinya apa? Nabi rela keluar dari negerinya demi kebaikan, tidak mau menetap di sana. Salah satu contoh, Pak, Nabi kita SAW tinggal di Mekah 13 tahun, negeri tempat kelahirannya, negeri nenek moyangnya, negeri kakek yang dihormatinya. Di situ tinggal, tapi diusir oleh siapa, Pak? Paman-pamannya beliau sendiri, satu kakek. Siapa, Pak? Abu Lahab, yang sampai Allah turunkan surat Al-Lahab. Pamannya Nabi, anaknya Abdul Muthalib, beda ibu. Kalau yang satu ibu, siapa? Paling besar bapaknya Nabi, Abdullah. Lalu siapa yang terbunuh di medan perang Uhud? Hamzah. Lalu siapa yang bersama-sama dengan Rasulullah SAW berjuang? Abbas bin Abdul Muthalib. Itu masih satu kakek, satu ayah, satu ibu. Tapi Abu Lahab itu satu ayah, putranya Abdul Muthalib, kan? Tapi beda, masih nyerang Nabi, ngusir Nabi. Nabi tetap milih di Mekah atau rela meninggalkan? Kita gimana, Pak? Udah PW di sini banyak kejahatan, misalkan, Pak, disuruh hijrah ke tempat yang ya belum tentu dapat penghasilan besar, tapi di sana baik akidahnya, pilih hijrah atau tetap di sini? Hijrah, teorinya hijrah, prakteknya Allah a'lam. Jadi kenapa kita terkadang harus hijrah meninggalkan sesuatu kemaksiatan? Karena itulah supaya tidak terus-menerus terkena kontaminasi hawa nafsu setan. Jadi contohlah bapak-bapak nih yang bekerja, tempatnya Pak, udah kepala bagian, manajer, tapi di tempat yang ribawi, suruh hijrah pindah yang bukan ribawi, kira-kira gimana? Ustaz, saya pencari nafkah, semua mikirnya banyak, kan hijrah kan berproses, ya nantilah. Iya betul, hijrah berproses. Kalau Anda jamin bahwa Anda masih diberi kehidupan oleh Allah dan sempat hijrah dari tempat ribawi, alhamdulillah selamat. Gimana belum sempat hijrah, masih proses, is dead, mati, ya Allah. Inilah para nabi, betul-betul. Kemudian di sini juga dijelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dakwah di tengah-tengah kaumnya, di tempat kelahiran beliau di Palestina, di daerah Baitul Maqdis, apa yang terjadi? Wa qala, di sini surat Ibrahim surat 14 ayat ke-13. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim,
Dan orang-orang yang kafir itu berkata kepada rasul-rasul mereka, lanukhrijannakum min ardina. Sungguh benar-benar, hai Nabi dan para pengikutnya, kami akan keluarkan kamu dari negeri kami ini. Aw la ta'udunna fi millatina, atau sampai kalian kembali kepada agama kamu. Bapak Ibu, semua nabi-nabi itu dakwahnya mengajak kepada kebaikan, tauhid, akidah yang hak, tapi musuh-musuhnya apa? Ajaknya balik lagi yuk kepada agama kami. Bukankah demikian pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pilih mana Pak? Mendingan hijrah atau balik kepada agamanya? Subhanallah. Sampai kan Nabi ditawarkan, ya Muhammad, apa harta benda yang kamu inginkan? Apa, siapa wanita yang kamu paling cantik yang kamu inginkan? Kedudukan apa yang kamu inginkan? Asal kamu tinggalkan dakwahmu, kembali kepada agama nenek moyang, dunia dan seisinya aku berikan kepada kamu. Terima gak? Kalau kita, Ustaz, habis gimana? Bos saya nyuruh begini. Seorang wanita yang membuka jilbab, saya berjilbab Ustaz, tapi kalau di kantor disuruh bos saya nggak boleh pakai jilbab. Perusahaan saya melarang saya pakai jilbab. Yang nyuruh Anda pakai jilbab siapa? Allah. Yang nyuruh lepas jilbab siapa? Bos. Takut sama bos apa Allah? Ya takut sama Allah. Kenapa nggak mau pindah dari sana? Kenapa nggak Anda sampaikan akidah yang hak? Inilah manusia Pak. Gara-gara dunia, gara-gara nggak takut dosa. Padahal para nabi maksud karena beliau kalau sudah berbuat dosa ditegur oleh Allah langsung. Maka apa kata Allah di ayat berikutnya? Fa'auha ilai, maka diwahyukan oleh Allah. Apa kata Allah? Lanuhlikanna dhalim, kami pasti akan musnahkan orang-orang zalim. Walunusqinannakumul ardha min ba'dihim, dan kami pasti akan masukkan kamu kembali ke negeri ini setelah mereka dimusnahkan. Dzalika liman khafa wa khafa ma'i. Yang demikian bagi orang-orang yang takut kepada kedudukan Allah, Allah yang Ahad, yang Maha Esa. Yang pada akhirnya orang-orang zalim bisa memenangkan itu hanya dunia. Kalau sudah di akhirat gimana Pak? Maka dikatakan apa nanti di akhiratnya? Ayat berikutnya, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di hadapan mereka ada neraka jahanam dan mereka diberi minum dari air yang sangat panas, yaitu air mendidih atau air nanah bercampur darah. Na'udzubillah. Nanah bercampur darah. Yatajarrahu wa la yakadu yusiru. Ditekuk-tekuknya air nanah itu hampir saja tidak bisa ditelannya. Dan wa ya'tihil mautu min kulli makan. Di neraka mereka disiksa dari segala penjuru, datang bahaya kematian. Wa ma huwa bimayyit wa lahum 'adzabun ghalid. Tetapi mereka tidak akan mati dan mendapatkan azab yang lebih dahsyat lagi. Maka di neraka la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan mati, juga mereka tidak akan hidup karena tidak pernah merasa nikmat. Kemudian di sini dijelaskan pula tentang apakah orang-orang beriman itu akan diampuni oleh Allah? Ya, jika orang beriman itu mau bertobat kembali kepada Allah. Sebagaimana para nabi yang masuk dapat jaminan ampunan, orang beriman itu pun demikian. Meskipun terkadang ketika mengemban amanah, orang beriman suka khianat. Betul apa betul? Meskipun kadang khianat kecil-kecilan Pak, dalam rumah tangga, dalam organisasi, dalam perbuatan perkataan. Maka di sini yang namanya amanah itu berat. Penulis menyebutkan tentang surat 33 ayat yang paling akhir. Sebetulnya ini menjelaskan ayat ke-72. Surat 33 di dua ayat terakhir, di sini disebutkannya di ayat terakhir, ayat 73. Tapi coba perhatikan ayat ke-72-nya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abainaha wa ashfaqna minha fahamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memberikan amanah, menawarkan amanah, membebankan amanah. Kepada Allah tawarkan amanah
kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi mereka enggan mengemban amanah. Kenapa? Takut tidak mampu mengembannya, saking beratnya. Allah ciptakan manusia, lalu manusia diciptakan dan manusia diembankan amanah. Pada terima gak? Tiap ruh kita di dalam rahim ibu kita sudah mengatakan, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kita sudah mengemban amanah. Di ujung ayatnya Allah katakan apa? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya Allah kita, manusia itu benar-benar zaluman jahula, benar-benar zalim dan bodoh. Apakah setiap manusia itu zalim dan bodoh? Yang khianat dari amanah. Siapa mereka? Di ayat ke-73-nya. Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Sehingga Allah akan mengazab nanti di neraka laki-laki munafik dan perempuan munafik, wal musyrikina wal musyrikat, dan laki-laki musyrik dan perempuan musyrik. Tetapi bagaimana orang beriman? Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Allah akan menerima tobat orang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Sungguh Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dari uraian ini penutup. Siapa Pak? Nabi yang dapat jaminan oleh Allah ampunan dari segala kesalahan dosa yang lalu dan yang akan datang. Satu, Nabi kita Muhammad SAW. Maka pada pembahasan tentang kemaksuman para nabi ini, penulis menutup dengan surat An-Nasr dan surat Al-Fat. Surat An-Nasr dan surat Al-Fat. Di surat Al-Fat ayat yang ke-1 dan ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fat adalah surat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad kemenangan yang sangat nyata. Rasul diusir oleh orang-orang kufar setelah dakwah 13 tahun Pak. Menyusun kekuatan di Madinah tahun keberapa Fatu Mekah? 8 Hijriah. Di bulan apa ditaklukkan? Di bulan Syawal akhir. Kemudian Rasulullah tetap di Mekah sampai dengan bulan Zulqa'dah, sampai kemudian melaksanakan umroh sunnah, lalu mengambil mikot dari Ji'rana setelah terjadi peperangan Hunain. Maka turun ayat ini setelah menaklukkan kota Mekah. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada ya Muhammad, yaitu ditaklukkannya kota Mekah dengan penaklukan yang sebenar-benarnya, kemenangan yang nyata tanpa peperangan. Lalu di ayat keduanya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dengan demikian supaya Allah memberikan ampunan kepadamu ya Muhammad dari seluruh dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan. Kata-kata liyaghfira laka, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu, ini khusus untuk Nabi. Jadi Bapak Ibu kalau dibaca ayat ini, liyaghfira lakallahu, supaya Allah mengampuni dosamu. Ya Allah, alhamdulillah saya dapat ampunan dosa yang lalu yang akan datang. Bukan. Ayat ini khusus untuk Nabi, bukan untuk kita, bukan. Jadi ayat ini hanya berlaku untuk Nabi, bahkan bukan berlaku untuk para sahabat. Haknya itu domirnya ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dapat jaminan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Bahkan disempurnakan di ujung ayatnya. Wa yutimma nikmatahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan supaya Allah juga menyempurnakan nikmatnya atasmu. Sejak saat itu Nabi diberi petunjuk oleh Allah jalan lurus, gak pernah berbuat dosa lagi sampai wafat. Kita gimana? Gak mungkin. Tapi Allah tetap membuka pintu tobat. Inilah Nabi. Dan tidak lama setelah itu turun surat sekaligus 3 ayat, surat yang paling terakhir turun. Bapak Ibu tahu apa surat yang paling terakhir turun sekaligus 3 ayat? Surat An-Nasr.
Surat Idaja. Kan orang Indonesia namanya surat Idaja kan Pak? Surat apa? Idaja. Apa itu Idaja? An-Nasr. Nggak ada surat Idaja. An-Nasr. Surat Al-Ikhlas surat apa Pak? Kulhu. Surat Kulhu. Surat Al-Mulk surat apa Pak? Ar-Ra'aita. Kadang orang Indonesia suka menggal surat dari awal ayat ya Pak. Nah, surat An-Nasr itu turun sekaligus 3 ayat, dan ini surat yang paling terakhir turun. Setelah itu tidak ada lagi surat, kecuali ayat-ayat yang belum sempurna. Kalau ayat yang paling terakhir turun, surat Al-Maidah ayat 3 itu yang paling terakhir turun, di mana ada kalimat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum dan seterusnya. Jadi turun. Apa bunyi surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka manusia memeluk agama Islam berbondong-bondong dengan membawa kemenangan. Coba Pak, setelah berita kemenangan itu ada berita apa di ayat ketiga? Fasabbi, maka bertasbihlah, sucikan nama Allah, bihamdi rabbika, dan puji nama Rabbmu, wastal, dan mohon ampunan. Berita bukan ini Pak? Dulu Nabi sebelum turun ayat ini, di dalam rukuk beliau membaca doa apa salah satunya? Subhana rabbiyal azim. Hadis sahih dari Imam Muslim. Riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah ada tambahan wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh. Ketika sujudlah subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la. Apa artinya subhana rabbiyal azim? Maha suci Allah, Rabb yang maha agung, dengan memuji namanya, dengan menyucikan nama. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, dengan memuji nama. Ada nggak permohonan ampunnya di sini? Maka Rasul meninggalkan doa ini mundu nazalat suratil had, setelah turunnya surat An-Nasr ayat yang ketiga. Karena perintahnya apa? Sucikan nama Allah, puji nama Allah, dan mohon. Maka setelah turun ayat ini, kata Ummul Mukminin Aisyah, hadis sahih di Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsarud du'a fir ruku' was sujud. Beliau memperbanyak doa dalam ruku' dan sujud. Bukan lagi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tapi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, ya Rabb kami, dengan memuji namamu ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Dan diulang-ulang oleh Rasulullah. Maka inilah doa terbaik dalam rukuk dan sujud. Maka kata Ummul Mukminin, sejak turun surat An-Nasr, beliau tidak lagi membaca doa rukuk sujud yang lain, tapi satu doa ini yang diperbanyak, diulang-ulang oleh Allah. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Menyucikan nama Allah, memuji nama Allah, dan memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Kita telah menyelesaikan pada bab tentang kemahsuman para nabi. Selanjutnya, insya Allah nanti pada bab berikutnya kita akan membahas agama para nabi adalah satu. Sejak Nabi Allah Adam alaihissalam, terutama sedang meletak dasar akidah, yaitu Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam, dan seluruh anak keturunannya agamanya satu. Apa agama para nabi Pak?